Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di surga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu, Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Haleluya. Sampai tiba waktu-Mu, sampai tiba waktu-Mu bagiku. Katakan ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Oh, tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktu-Mu, sampai tiba waktu-Mu bagiku. Ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Haleluya. Oh, ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba
Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi pribadi yang berkenan, menjadi pribadi yang berkenan. Katakan sekali lagi, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan firman-Mu. Dan ketika kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, Allah Roh Kudus ajar kami untuk mengerti apa yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup dalam penurutan akan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu sesuai dengan firman yang kami dengarkan. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan isi hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara setia mengikuti doa syukur hari-hari ini, hampir 1 bulan belakangan ini, saya lebih banyak mengingatkan dan berkata bahwa jangan hidup berbuat dosa lagi. Kita harus berhenti berbuat dosa. Ini yang selalu saya katakan. Dan kita harus benar-benar menyadari bahwa ini yang terpenting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena percuma kita hidup sebagai orang Kristen atau orang percaya, tetapi kita masih tetap hidup di dalam dosa. Jadi saya selalu ingatkan, ayo berjuang, jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat salah lagi. Sebab kalau kita masih tetap hidup berbuat dosa, tanpa kita sadari, kita sedang memisahkan diri kita. Kita sedang memisahkan hidup kita dari Tuhan. Saudara perhatikan itu. Firman Tuhan berkata dengan sangat tegas. Kalau kita membaca Yesaya 59 ayat 2, firman Tuhan katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, di sini seharusnya kita mengerti dosa membuat kita terpisah dari Tuhan, dan keadaan ini juga yang dialami oleh manusia pertama. Ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka Allah mengusir mereka. Sudah sering kali saya katakan, Allah tidak kompromi dengan dosa. Jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah mengusir mereka. Karena Allah yang kudus tidak bisa tinggal bersama-sama dengan keadaan manusia yang sudah tidak kudus, atau sudah tidak lagi serupa dengan Allah, sudah tidak lagi sepikiran, seperasaan dengan Allah. Jadi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ini ayat 2, dengan jelas firman Tuhan katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau selama ini kita merasa kita sudah bergumul, kita sudah berdoa, tetapi pergumulan kita, doa kita seperti tidak didengar oleh Tuhan,
Maka di sini kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Sebab kita tahu firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah adalah segala kejahatan yang kita lakukan. Apapun bentuk kejahatan itu, saudaraku, yang membuat Allah seperti menyembunyikan diri terhadap kita. Allah seperti tidak mendengar setiap pergumulan, setiap doa kita adalah dosa kita. Jadi mari kita sadar, kita harus benar-benar menyadari akan hal ini, lalu kita harus mengambil keputusan untuk berubah. Jika tidak, selamanya kita tidak akan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan itu, saudaraku. Saya ulang sekali lagi. Jika kita tidak berubah, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu artinya kita tidak bisa berharap diterima di dalam kerajaan sorga. Tidak mungkin. Kejahatan akan membuat kita terpisah dari Tuhan. Dosa akan membuat kita terpisah dari Tuhan. Ini yang harus kita sadari. Jadi kalau sudah hampir 1 atau 2 bulan ini saya selalu berkata, berhentilah berbuat dosa. Bukan tanpa alasan, saudaraku. Sebab kalau kita tetap hidup melakukan segala sesuatu yang itu merupakan kejahatan di mata Allah, kita tetap melakukan segala sesuatu yang merupakan dosa di hadapan Tuhan, maka kita tidak bisa berharap akan bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun firman Tuhan berkata bahwa Allah itu tetap setia, benar, memang Allah tidak pernah berubah setianya. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara perhatikan itu, Allah tidak pernah berubah setia. Jika demikian, kita harus sadar, kalau Allah memisahkan dirinya daripada kita, Allah menyembunyikan dirinya daripada kita, karena kitalah yang berubah setia. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa kita tidak setia kepada Allah? Jawabannya sederhana, karena kita masih ingin menikmati dunia ini. Kita masih hidup bergaul dengan dunia ini. Kita masih bersahabat dengan dunia ini. Dan kalau kita masih hidup dengan cara hidup yang demikian, maka seperti yang firman Tuhan katakan, kita adalah orang-orang yang tidak setia. Saudara perhatikan ini di dalam Yakobus 4 ayat 4. Firman Tuhan katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Dan barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau saat ini kita masih ingin menikmati dunia ini, masih ingin bersahabat dengan dunia ini, masih ingin hidup dalam percintaan dengan dunia ini, maka hal itu menunjukkan bahwa kita tidak setia kepada Allah. Kalau kita tidak setia kepada Allah, kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah akibat dari persahabatan kita dengan dunia ini. Bagaimana mungkin kita bisa berharap tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya? Itu tidak mungkin, saudaraku. Tadi kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan, Yesaya 59 ayat 2, di mana dikatakan bahwa yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah kejahatan. Kejahatan itu terjadi karena apa? Karena kita hidup bergaul dengan dunia ini. Kita hidup bersahabat dengan dunia ini. Kejahatan itu juga yang merangsang kita untuk melakukan hal-hal yang merupakan dosa di hadapan Allah. Dan itulah yang membuat Allah menyembunyikan dirinya terhadap kita. Jadi saya harus ingatkan sekali lagi, kalau sampai saat ini kita merasa bahwa sudah begitu lama kita bergumul, kita berdoa untuk berbagai masalah yang kita hadapi, tetapi Allah seperti tinggal diam, Allah seperti tidak menjawab. Mari kita periksa diri kita. Sudahkah kita hidup setia kepada Allah Bapa di sorga?
Karena Allah itu tidak pernah berubah setia. Firman Tuhan katakan jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Bahkan kesetiaan Allah itu sampai di akhir kehidupan kita, Dia tetap setia. Persoalannya adalah ketika kita berada di balik kehidupan ini nanti, atau ketika kita berada di balik kematian, disitulah kita akan melihat kesetiaan Allah yang sesungguhnya. Kesetiaan Allah atas keadilannya. Artinya orang yang bersalah tetap akan mendapat hukuman. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Kenapa demikian, saudaraku? Karena Allah tetap setia pada dirinya sendiri. Allah tidak bisa melanggar keadilannya. Ia tetap setia pada keadilannya, di mana seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi kalau kita sudah tahu Allah itu tetap setia, kita juga harus sadar bahwa kalau hari ini kita masih memiliki nafas hidup yang Tuhan berikan, itu artinya dalam kesetiaannya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan masih menantikan kita untuk kembali kepada Dia. Karena apa? Karena Dia tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Tetapi kalau saat ini kita tidak mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan, kita tidak mengambil keputusan untuk berubah, kita tidak mengambil keputusan untuk bertobat, itu berarti kita sendirilah yang menggiring kehidupan kita untuk terus berjalan menuju kebinasaan yang kekal. Kebinasaan kekal inilah yang firman Tuhan maksudkan sebagai kematian yang kedua. Ingat, sudah saya katakan tadi, kalau saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, itu artinya Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Kita bisa lihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, perhatikan ini, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pertanyaan untuk kita semua, saya akan akhiri renungan ini dengan bertanya, maukah hari ini engkau mengambil keputusan untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan? Jika engkau menolak, jika engkau menunda, jangan sampai besok sudah tidak ada lagi kesempatan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami, dan kami harus memeriksa hidup kami. Kami harus mengambil keputusan untuk tidak melakukan apapun yang merupakan kejahatan di mata-Mu ya Allah. Kami harus mengambil keputusan untuk tidak hidup lagi di dalam dosa, tetapi di sepanjang sisa umur hidup kami mau berjuang hanya untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Lalu saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua dan memberkati kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.